kalimat mulia yang terus kita ucapkan dari lisan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Jangan sampai kalian mati dalam keadaan Islam. Jelas sekali konsepnya. Nabi kita Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita bahwasanya al-muslim akhul muslim la yahduluhu wa la yahkirahu bihasbi imri'in min syarrin an yahkira akhahu muslim. Seorang muslim pasti bersaudara dengan muslim yang lain dari suku manapun dia, dan tidak boleh dia menghina saudaranya, menipu saudaranya, menyusahkan saudaranya. Cukuplah berat sekali hukuman Allah siapkan bagi seorang muslim yang menyusahkan saudaranya muslim yang lain. Dibangun konsep keberadaban yang luar biasa. Bagaimana seorang muslim tahu dia kalau masuk ke satu tempat, maka di sana ada muslim yang lain, sudah selesai. Walaupun tidak kenal namanya, ini saudara saya. Islam mengajarkan kita dalam sholat seperti ini. Di saf saudara, siapapun yang pertama masuk di saf pertama, tidak ada yang boleh berani memundurkan dia ke belakang. Haram hukumnya. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian memindahkan saudaranya dari tempat duduknya hanya karena jabatannya, hanya karena kekayaannya, hanya karena dia merasa orang itu di bawahnya dia. Tidak boleh. Jelas sekali konsepnya. Seorang sahabat pernah dari Ansar bercanda mengatakan pada saat keluar dari masjid habis sholat asar, hai orang Ansar kesini. Seperti misalnya kalau orang Bugis Makassar mengatakan, ayo kita kumpul sini orang Bugis Makassar, orang Jawa jangan ikut-ikutan ya. Bercanda, cuma ketawa-ketawa, tidak ada maksud apa-apa. Lalu kemudian orang Muhajirin dari Mekah juga bercanda sambil melihat teman-temannya dari Ansar tersenyum. Lalu mereka mengatakan, hai orang Muhajirin kesini ya kumpul. Sama teman-teman dari Jawa mengatakan, ayo sini ya kumpul orang Jawa, orang Sulawesi nggak boleh ikut-ikutan ya. Maka pada sambil bercanda ketawa. Waktu Nabi SAW keluar dari masjid mendengar dan melihat kejadian tersebut, tiba-tiba wajah beliau berubah menjadi merah dan marah sambil berkata, da'ha fa innaha mumkinah. Tinggalkan perilaku seperti ini karena ini memusnahkan kalian. Tidak ada lagi dalam Islam rasisme. Tidak ada tradisi yang boleh dipertahankan setelah Islam kecuali Islam. Makannya, minumannya, pakaiannya, pernikahannya, ekonominya, politiknya habis semua. Tidak ada ceritanya. Kita pergi ke Afrika, azan duhur sama sholatnya, sama wudhu dulu, sama hadap kiblat, sama tutup aurat. Walaupun di sana orang kulit hitam pekat, saudara kita muslim. Sama yang dibaca kitabnya Al-Quran, sama kiblatnya juga Ka'bah, sama juga nabinya dan kiainya Nabi Muhammad SAW. Umat Islam sekarang banyak berselisih teman-teman sekalian hanya karena satu masalahnya. Mereka tidak paham masalah ini. Jadi merasa kalau ada pendatang datang ke kampungnya atau ke kotanya, ini pendatang. Mau dia muslim saya nggak peduli. Gak masalah ditindas, gak masalah disalahgunakan, gak masalah ditipu dan seterusnya. Ini gak boleh dalam Islam, haram. Karena ini semua buminya Allah. Dari mana Anda merasa ini milik Anda? Anda saja lahir tidak pakai baju sama sekali, kemudian meninggal juga dimasukkan ke dalam tanah dan sebidang tanah, seluas apapun rumah Anda di muka bumi ini. Mau 1000 kali 1000 meter, mau 1 hektar tanah Anda, tetap masuk ke 1 kali 2 meter di muka bumi dan tidak pakai baju kecuali kain kafan. Bagaimana orang merasa dia punya hak di sini? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan variasi kehidupan, ada suku, ada perbedaan postur tubuh, ada perbedaan bahasa untuk menjadi variasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai sekalian manusia, siapapun dia, dari suku manapun, tinggal di wilayah manapun di muka bumi ini, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang lain. Buka mata pikiran, buka mata kalian, buka akal pikiran kalian. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga menyimpang, maka berarti dia keluar dari jalur kemanusiaan yang normal. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, tahu keajaibannya Allah. Kata ulama tafsir di ta'arafu ini bukan hanya sekedar kenal, oh ini turunan ini, oh ini dari suku ini, oh ini bahasanya begini, oh tradisi makanannya di sana seperti ini. Itu hanya bagian kecil dari makna tafsir. Kata ulama, di ta'arafu agar kalian saling mengenal, ternyata Tuhan kalian satu, pencipta kalian satu, yang ciptakan semua ini. Maka jangan sampai berselisih dalam masalah-masalah kehidupan dalam dunia ini. Karena kita semua menjadi tamu di bumi ini teman-teman sekalian. Kita jadi tamu. Tidak seperti lagi bertamu di rumah seseorang, tuan rumahnya ingatkan,
Ini ya kamar tidur Anda sebagai tamu, ini remote AC-nya, ini ada kulkas boleh dimakan, ini dapur, ini fasilitas semua ditunjukkan. Kemudian tuan rumahnya titip pesan, tapi maaf ya, yang ini jangan diganggu nih, ini pintu ini jangan dibuka, ini panel listrik yang ini jangan dipencet, karena kalau dipencet maka jadi konslet semua nih. Ini jendela jangan dibuka, kalau dibuka masuk nyamuk, masuk hujan segala. Tamu yang baik adalah kamu mengikuti peraturan. Oh iya, disuruh nikmatin, silakan nikmatin. Ini kalau dalam istilah agama kita yang halal, makan yang boleh, minum yang boleh, silahkan nikmatin itu. Tapi jangan cari gara-gara, jangan sengaja pencet panel ini sehingga konslet semua nih. Ini yang haram nggak boleh. Udah jangan diganggu gugat, nikmatin yang ini. Tapi banyak orang yang bertamu kurang ajar nih di muka bumi ini, sengaja cari gara-gara. Allah haram tetap mau. Nggak boleh benci, nggak boleh bunuh, nggak boleh ini, tetap dilakukan. Kenapa dilakukan ini? Ini semua karena tidak paham tentang konsep keilahan. Harus tahu ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan konsep dasarnya la ilaha illallah ini pemiliknya semua. Kita jadi tamu di sini. Ikuti peraturan, kita akan nikmati. Tamu yang baik itu, kalau dia tidak sempat habiskan makanan di kulkas, tuan rumahnya akan datang. Kenapa enggak dihabisin? Saya tambah lagi makannya. Tapi kalau tamu yang sengaja jadi gara-gara buka jendela, sengaja buka pintu, sengaja pencet-pencet sembarangan, akhirnya konsep tuan rumahnya usir, dikeluarkan dari situ. Saudara, Islam yang kita anut ini bukan agama orang Arab. Ini banyak orang-orang sekarang di Indonesia mengatakan ada Islam Nusantara, ada ini, ada itu. Sengaja dilahirkan untuk membedakan. Keliru kalau orang bilang Islam itu agamanya orang Arab. Salah, saudara. Agamanya orang yang mau beriman. Dari suku manapun dia selama dia syahadat sama. Kita tawaf, haji di Padang Arafah, di Mina. Teman-teman yang pernah haji tahu benar masalah ini. Mana ada bedanya antara orang Arab dengan tidak? Kata Nabi SAW, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Enggak ada bedanya antara Arab dengan Ajam. Itu cuma variasi kehidupan kecuali dengan ketakwaan. Bukankah Bilal seorang kulit hitam dari Habasyah, kulit hitam pekat tapi menjadi mulia di mata Nabi SAW, dimulai dari agama Allah karena memang dia ibadahnya luar biasa. Bukankah Luqman al-Hakim yang disebutkan dalam surah Luqman dalam Al-Quran adalah orang yang pendek, hitam, gemuk dari Afrika. Tapi Allah kekalkan namanya dalam Al-Quran karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis semua, enggak ada rasisme, enggak ada tradisi kecuali Islam. Islam juga mengajarkan siapapun yang belum syahadat, saudaraku, adalah orang-orang yang harus didakwahi. Kalau dibutuhkan diperangin, itu pun dalam kondisi-kondisi tertentu dan ada adab-adabnya. Dan yang kita benci adalah keyakinannya, bukan fisiknya. Salah. Islam mengajarkan kalau kita pun harus berjihad membela agama Allah, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang menyerah, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh rusak tumbuh-tumbuhan. Ada adabnya. Gitu. Yang kata Nabi SAW, kalau kalian membunuh dengan cara yang baik, tusuk mati selesai. Nggak ada mutilasi dalam Islam. Ada. Ini perlu dipahami semua, ada konsep-konsep dasar. Tapi kalau dia tinggalkan kekufurannya, keyakinannya, orang mengatakan Tuhan punya anak lah, menyembah berhala selain Allah lah, patung-patung yang dia pahat sendiri dianggap Tuhan, pohon dianggap keramat. Ini keyakinan yang salah. Kamu sama saya manusia sama, salah. Tuhanmu ada di atas satu Allah. Kita aja dia. Kalau dia tinggalkan dia syahadat selesai. Jadi saudara kita juga dari suku manapun dia sekali lagi. Berarti agamanya agama yang sangat mulia, saudara. Bukan agama untuk suku tertentu. Jadi kita harus paham agama Islam adalah agama memang yang Allah turunkan untuk melengkapkan. Bahkan ulama mengatakan agama cuma satu sebenarnya. Tidak ada lagi agama yang lain. Hanya satu dari zaman Nabi Adam AS sampai Muhammad SAW, cuma Islam saja. Karena istilah Islam diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan semua yang Allah suruh imani kepadanya. Saudaraku, ada dalam Islam juga konsep selain tidak ada rasisme, kesukuan. Dan saya harap teman-teman di sini bisa menerapkan konsep itu karena saya masih sering dengar di Makassar ini ada kalau teman-teman kita dari Jawa, foto orang Jawa, seakan-akan dianggap remeh. Bahkan saya pernah dengar sulit menikah dengan orang Jawa. Kenapa? Apa masalahnya ini? Cabut dari hati itu nggak boleh ada. Mana caranya kita menganggap diri kita lebih daripada orang lain? Hati-hati. Kata Nabi SAW, tidak akan mencium bau surga, bukan masuk, mencium bau surga. Orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan, tidak cium, apalagi masuk. Hapus itu semua rasisme, itu cuma variasi kehidupan.
Sama dengan maaf, baju-baju yang Anda pakai sekarang ada jabatannya, itu semua variasi kehidupan. Tapi bukankah sama manusia? Punya dua mata, punya dua tangan, punya dua kaki. Sama juga tumbuh rambut di kepalanya, sama waktu 24 jam, sama kalau lapar makan, sama. Itu variasi. Jangan buat kita sombong gara-gara itu. Bahaya semua. Islam datang mengatur sedemikian rupa dengan rapi. Selain gak ada rasisme, tidak ada juga tradisi, hapus semua tradisi. Maaf, di sini di Sulawesi Selatan kita masih ada tradisi kalau muslimah pakai jilbab sebelum menikah. Begitu menikah ganti baju adat, walaupun harus telanjang. Bagaimana caranya ini? Gak ada tradisi dalam setelah Islam, hapus semua. Islam yang mengatakan A semua, standarisasinya ada. Seluruh dunia harus difahami masalah ini. Juga Islam mengajarkan, dan ini jadi bahasan kita pada siang ini adalah bagaimana mempertahankan kebenaran sesuai dengan yang Allah anggap itu benar, dan mengatakan salah sesuai yang Allah katakan salah walaupun seluruh dunia tidak setuju dengan kita. Itu memang konsep dasar Islam. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan qulil haq walau kana mur. Pertahankan itu kebenaran walaupun pahit. Tidak bisa. Memang Islam begitu. Di antara hal-hal yang mendasar adalah bagaimana seorang muslim menolong orang yang terzalimi, muslim atau bukan muslim, apalagi kalau muslim. Saya kemarin punya pengalaman jemaah sekalian, baru 3 minggu dari sekarang bimbing umroh kemarin, dan sempat pertama kali sebenarnya saya mengikuti paket plus Aqsa. Dan saya sengaja mau ke sana. Cukup banyak jemaah saya yang bertanya, Ustaz, nanti di sana kan tidak aman, nanti begini, nanti begitu. Saya cuma jawab satu, kalau orang mau mati, mau di daerah manapun tetap akan mati. Dan kalau saya mati di sana sebuah kemuliaan, apa itu ditakuti? Seorang muslim sangat tahu dan yakin dengan konsep agamanya, kalau ajal datang dimanapun dia akan mati. Kata Nabi SAW, kalau Allah ingin seseorang meninggal di satu tempat, Allah akan membuat dia punya hajat di tempat itu sampai dia datangi nanti. Mungkin dia mau datangin keluarganya, mungkin dia mau temui temannya, mungkin dia mau lihat sebuah proyek investasi yang bagus, apalah. Nanti dia tertarik ke sana, dia meninggal di sana. Kalau ajal datang, dan luar biasa kalau sampai terbunuh oleh orang Yahudi. Kalaupun sampai terbunuh, kata Nabi SAW, kalau kalian terbunuh oleh ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, maka pahala mati syahidnya double, 2. Beda dengan kalau perang sama orang Hindu, orang Buddha, itu berbeda. Kalau ahli kitab beda konsep, karena mereka tahu kebenaran Islam, double pahala mati syahidnya. Akhirnya jemaah alhamdulillah banyak yang ikut, ya di mana tidak terlalu banyak, kita dari Indonesia mungkin kurang lebih sekitar 33 orang. Masuklah ke sana. Setelah masuk ke sana, subhanallah, kami ke Mekah dulu 3 hari, baru kemudian masuk ke Yordania 2 hari, baru ke Palestina 4 hari, baru ke Madinah. Tapi di sini saya ingin menyampaikan, dan saya merasa punya kewajiban menyampaikan itu, karena banyak orang dari kita di Indonesia masih tidak berani ke sana. Pertama alasannya, karena belum tahu tentang fadilah, tidak ada ilmunya. Apa sih Masjid Aqsa itu? Kenapa harus ke sana? Apa manfaatnya? Saya dapat apa? Kalau umroh ke Mekah, ziarah kuburan Nabi SAW, masih banyak yang tahu. Tapi Masjid Aqsa kira-kira apa? Nanti akan kita sebutkan masalahnya. Itu alasan pertama mereka tidak banyak ke sana karena itu. Yang kedua, termakan dengan isu-isu informasi yang ternyata memang sengaja dibuat oleh orang-orang Yahudi. Kesannya di sana itu sudah sangat menakutkan. Tidak ada ketentraman. Saya masuk jemaah sekalian, saya lihat sendiri orang-orang Palestina Muslim hidup bahagia. Betul mereka dijajah. Seperti kita tuh dijajah oleh Jepang, sama persis. Tapi masih ada sekolah, makan, mereka berumah tangga, mereka berbisnis. Di sekitar Masjid Aqsa yang dijajah oleh orang-orang Israel, semoga Allah membubarkan mereka. Maka itu banyak orang Islam hidup di sana. Sekitar orang Islam, mereka menjajah dan mereka tidak bisa membunuh semua orang Islam. Karena mereka tahu mereka juga butuh dengan masyarakat setempat. Tidak bisa mereka buat apa-apa. Mereka jumlahnya berapa orang-orang Israel? Jumlah mereka maksimal 6-7 juta orang sekarang. Itu pun dengan didatangkan dari luar. Bahkan penelitian terakhir cuma 2,5 juta. Ada yang mengatakan tidak sampai 1 juta malah jumlahnya mereka. Masyarakat muslim di sana tidak kurang dari 2,5 juta atau 3 juta orang. Ini nggak mungkin mereka bisa membantai, menghabiskan. Dan saya lihat dengan mata kepala sendiri, mereka sendiri ketakutan di mana-mana bawa senjata. Mereka ketakutan dengan orang-orang Islam. Sampai terakhir ada satu orang Palestina, dia tusuk tentara Israel mati. Kemudian ditanya di pengadilan Israel, kenapa kau tusuk dengan pisau? Dia bilang, saya mohon maaf karena saya tidak punya duit beli senjata. Jadi saya tusuk pakai pisau. Maksudnya kalau saya punya uang, saya tembak kamu pakai senjata. Di pengadilan dia gituin hakimnya.
Karena memang ini datang menjajah negaranya orang bagaimana. Ada dua alasan teman-teman sekalian. Di sana saya belum sampaikan, kalau media sekarang sengaja membesar-besarkan informasi. Jadi sampai berita saya dapat sebelum saya umroh, ada gambar, saya tidak tahu dari mana di foto itu. Ditulis itu dari layar TV, tulisannya Al-Quds. Al-Quds itu maksudnya Baitul Maqdis ya, Masjid Aqsa. Di situ digambarkan Masjid Aqsa sudah hancur semua. Foto jelas. Saya sampai bingung, saya tanya orang travelnya, ini benar nih? Dia kontak temannya di sana foto dekat Masjid Aqsa dikirim pakai lembaran tangga, ini tidak ada apa-apa. Itu cuma berita isu. Dan perlu Anda tahu, orang Yahudi mustahil mengganggu Masjid Aqsa, karena mereka tahu itu dibangun oleh Ibrahim alaihissalam, itu kakek mereka juga. Sampai sekarang salah satu tembok Masjid Aqsa itu dijadikan sebagai tembok peratapan buat mereka. Menangis setiap hari orang Yahudi di pinggir tembok itu. Dan tepatnya di tempat Nabi Muhammad SAW mengikat tali buraknya pada saat mau mi'raj ke langit. Ada jelas konsepnya di situ. Jadi kita perlu mengetahui kenapa sih, ada apa dengan Aqsa. Dan judul tadi kita adalah Aqsa yang terlupakan. Pertama saudaraku, Masjid Aqsa yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita tahu dalam surah Isra Allah menyebutkan ayat satunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulah. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Aqsa artinya sesuatu yang jauh. Karena jarak zaman itu dari Mekah ke Palestina perjalanan sebulan dengan kuda tercepat. Jadi jauh sekali Allah sebutkan Masjid Aqsa. Tapi Allah sebutkan setelah itu sifatnya Masjid Aqsa, allati barakna haula, yang kami berkahi semua di sekitarnya. Kata para ulama tafsir, berkah adalah cuacanya enak, orang-orangnya baik, buah-buahan dan sayur-sayurnya banyak, dan memang benar di depan mata saya lihat kemarin. Memang seperti apa yang Allah SWT ceritakan. Baik, mari kita renungi beberapa hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah Masjid Aqsa, agar Bapak Ibu tahu, dan saya sarankan yang punya kelebihan rezeki, beli paket umroh plus Aqsa, dan jangan pernah takut untuk ke sana. Setiap saat ada saja teman-teman kita nasiban dari Indonesia pergi ke sana karena hajinya mereka di Palestina. Mereka datangi gereja yang dianggap tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Berbondong-bondong mereka datang. Tapi orang Muslim banyak tidak berani karena media yang direkayasa seakan-akan sudah sangat ngomong menakutkan di sana. Padahal sebenarnya turis datang tidak ada masalah sama sekali. Yang pertama saudara adalah hadis yang mulia. Kata Nabi SAW waktu ditanya oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, masjid apakah yang paling pertama dibangun di muka bumi? Kata Nabi SAW, Masjidil Haram, Mekah, yang ada Ka'bahnya. Dulu dibangun oleh Adam dan Syir alaihissalam. Kemudian di zaman Nabi Nuh alaihissalam kena banjir besar, rubuh Ka'bah itu. Kemudian dibangun kembali oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bangun yang ini, maka Nabi SAW menganggap inilah pembangunan masjid yang pertama. Lalu kata Abi Dzar radhiyallahu anhu, lalu masjid apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Masjid Aqsa yang kedua. Jadi bukan Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Dan kaum muslimin di awal-awal Islam, di awal diutusnya Nabi Muhammad SAW, kiblat mereka masih menghadap ke Masjid Aqsa. Jadi bukan ke Ka'bah, walaupun Ka'bah masjid pertama. Maka kata Nabi SAW, Masjid Aqsa. Lalu kata Abi Dzar, berapa tahun selisih pembangunan keduanya? Kata Nabi SAW, 40 tahun. Setelah Ibrahim AS dan Ismail AS membangun Ka'bah, lalu orang kemudian sudah mulai tahu haji, maka Ibrahim AS pulang ke Palestina. Di sana ada istri pertamanya namanya Sarah, dan di Mekah ada istri keduanya namanya Hajar. Maka beliau pun akhirnya membangun Masjid Aqsa. Jadi dibangun oleh Ibrahim AS. Ibrahim punya dua orang istri, Hajar, Sarah dan Hajar. Dari Sarah ada Ishak, dan dari Hajar ada Ismail. Dua-duanya nabi. Dari Ishak ini ada namanya anaknya lagi Yakub, Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lainnya Israel. Jadi Israel sekarang itu mengambil namanya Nabi Yakub karena mereka menganggap mereka turunan Yakub. Kalau dikatakan Bani Israel dalam Al-Quran, maksudnya Bani keturunan Yakub, nama lainnya Israel. Makanya mereka menganggap mereka keturunan Yakub. Dan mereka mengatakan, atau kalau dikatakan nabi-nabi Bani Israel, nabi yang datang setelah Yakub, Yusuf, kemudian ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman, ada Isa, ada Yahya, ada Zakaria. Ini semua dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Yang bangun Masjid Aqsa adalah Ibrahim alaihissalam. Siapa Ibrahim? Kakeknya juga orang-orang Yahudi itu. Makanya berita nggak benar kalau mereka mau rubuhin Masjid Aqsa, mustahil, nggak mungkin. Bangunan dibangun oleh kakeknya sendiri, bahkan mereka datang menjajah karena alasan mereka punya hak di situ. Ada alasan, saudara, kenapa saudara kita Palestina Muslim di sana mempertahankan wilayah mereka?
Dan kenapa kita harus sebenarnya peduli dengan mereka? Yang pertama karena mereka adalah masyarakat asli sana. Masyarakat asli sana dari dua suku Arab, namanya Finikiyun dan Kan'aniyun. Ini dua orang memang suku asli Arab sana. Di zaman dulu Nabi Musa alaihissalam mereka sempat menganut agama Nabi Musa alaihissalam yang dikenal dengan Yahudi. Datang Nabi Isa alaihissalam lahir di sana juga di Palestina, maka mereka rame-rame menganut agama Kristen. Dan pada saat datang Islam dibawa oleh pasukan Umar bin Khattab tahun 14 Hijriah radhiyallahu anhu, maka seluruh suku ini masuk Islam. Seluruh suku ini masuk Islam. Jadi mereka punya penduduk asli dan mereka beragama Islam, ini alasan kedua. Maka mereka punya hak dari dua sisi. Mereka orang-orang yang datang menjajah dengan kekuatan, dan yang kedua mereka dengan Muslim. Muslim tidak akan mungkin membiarkan mereka tertolong. Mereka pasti membela. Kita tahu dalam Islam haram hukumnya, dosa besar, lari dari kancah peperangan, tidak boleh. Kata Nabi SAW ada 7 dosa besar yang membinasakan, tidak boleh sama sekali dilanggar. Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, minta-minta pada kuburan, jimat, batu, pohon dianggap keramat, habis semua dalam Islam ini. Langsung angkat tangan ke langit, ya Allah berikan saya. Itu konsep dasarnya. Sihir, durhaka dengan orang tua, kemudian zina, dan masuk di dalamnya adalah lari dari kancah peperangan. Ini tidak boleh. Dosa besar. Berarti mereka harus mempertahankan wilayah mereka. Islam tidak pernah kenal kalah, mati terbunuh syahid, atau memang mereka akan membawa kemenangan. Itu bagi masyarakat asli. Bagi kita saudaraku yang Muslim yang di luar sana, kenapa kita harus ke sana? Dengarkan hadis Nabi SAW yang sahih, di mana Maimunah radhiyallahu anha istri Nabi SAW pernah bertanya. Kebetulan Maimunah turunan Yahudi yang masuk Islam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Apa kelebihannya? Apa yang harus kami lakukan? Karena ini jauh Masjid Aqsa ini. Kata Nabi SAW, kalian semuanya pergilah sholat ke sana. Pergilah sholat ke sana. Lalu kata Nabi SAW, karena orang yang sholat di sana mendapatkan pahala 1000 kali lipat dibandingkan tempat lainnya. Lalu kata Maimunah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang tidak mampu ke sana? Terlalu jauh ziarahnya. Kata Nabi SAW, dia menyumbang, memberikan minyak agar bisa menerangi Masjid Aqsa. Siapa yang menerangi Masjid Aqsa, pahalanya sama dengan sholat di sana. Dan ini motivasi untuk merenovasi Masjid Aqsa. Subhanallah, kemarin jemaah saya, pas kita lagi bimbing umroh di sana, habis sholat subuh kami duduk bersama-sama, saya isi ceramah sampai terbit matahari. Kemudian saya tunjukkan, ini jemaah sekalian, selama ini kita di Indonesia kalau kasih bantuan mungkin masih melalui LSM. Anda sudah sampai ke sumbernya, ini Masjid Aqsa. Itu ada kotak amalnya ditulis. Dan di Masjid Aqsa sangat rapi. Pemerintah Palestina yang resmi itu meletakkan kotak mereka yang urus langsung, khusus namanya Syu'un Islamiyah, untuk mengurus bantuan Masjid Aqsa. Maka setiap orang bisa masukkan langsung di kotak amal, sumbang langsung. Insya Allah kita pulang ke Indonesia tetap dapat pahala seperti orang sholat ini 1000 kali lipat pahala dari yang didapatkan dari tempat lain. Hadis yang lain, ini yang pertama mendapatkan 1000 pahala, dan juga kalau menyumbang maka sama dengan pahala orang yang sholat di sana. Saya sebelum berangkat kemarin sempat saya telepon beberapa jemaah yang saya ingat saja di Jakarta. Saya mau umroh Aqsa, ada yang menyumbang, saya bisa taruh langsung ke kotaknya. Ada alhamdulillah terkumpul mungkin sekitar 40 juta rupiah. Saya bawa, didolarkan, langsung saya masukkan ke kotak itu. Yang kedua saudara, adalah hadis yang mulia juga. Kata Nabi SAW, sholat di Masjid Haram Mekah sama pahalanya dengan 100.000. Sholat di masjidku ini sama dengan 1000. Dan sholat di Masjid Aqsa sama dengan 500 pahala. Sama dengan 500 pahala. Tapi hadis yang kedua ini derajatnya lebih lemah atau lebih kuat hadis yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Maka ulama mengatakan 1000 lebih besar pahalanya dibandingkan dari 500. Maksudnya hadis yang pertama lebih diterima oleh para ulama karena kesohihan derajat hadis tersebut. Tapi hadis ini juga menyebutkan digabungkannya antara 3 masjid. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari yang sahih, tidak boleh dan tidak layak seseorang khusus datangi sebuah masjid untuk sholat, iktikaf, kecuali 3 masjid. Masjid Haram Mekah, Masjid Aqsa di Palestina, dan juga masjidku ini, Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Nabawi di Madinah. Juga saudaraku, Masjid Aqsa termasuk salah satu lokasi yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi SAW, Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi selama 40 hari.
Hari pertamanya seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, sisa harinya seperti hari-hari kalian. Kurang lebih setahun, sebulan, 2 bulan, 2 pekan. Dan dia tidak akan memasuki 4 wilayah. Masjid Haram Mekah, Masjid Uini di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina, serta wilayah Tursina di Mesir. Wilayah Tursina di Palestina. Maaf, wilayah Tursina di Mesir. Berarti menandakan memang tidak akan masuk Dajjal di sana. Hadis yang lain saudaraku. Kata Nabi SAW, sholatlah kalian semua ke Masjid Aqsa. Sholatlah kalian semua ke Masjid Aqsa. Ketahuilah, Aqsa adalah tempat sebaik-baik untuk sholat. Sebaik-baik untuk sholat. Pergi ke sana semua. Nanti akan datang satu zaman, kata Nabi SAW, di mana penduduk setempat, kaum muslimin, tidak akan memiliki lagi tanah kecuali seperti nilai ikatan tali sendalnya saja. Dari ini seakan-akan Nabi SAW menggambarkan keadaan saudara kita di sana sekarang. Bagaimana mereka dijajah, diambil secara paksa tanah-tanahnya, beberapa lokasi, tapi ada juga yang masih tetap tertinggal dan bertahan. Seperti yang sering Bapak Ibu dengar, jalur Gaza, itu sampai sekarang Israel belum pernah bisa menjangkau tempat tersebut. Karena setiap kali mereka mau masuk, pasti mereka tiba-tiba melihat hal-hal yang aneh-aneh bagi mereka. Melihat ada pasukan yang putih lah menjaga kota itu, melihat banyak suara-suara kuda yang ribut padahal tidak ada kuda di dalamnya, dan sampai mereka tidak bisa merebutnya. Kata Nabi SAW, sampai nanti seseorang di sana hanya memiliki tanah sendiri dengan tali sendalnya. Kita anggaplah tali sepatu kita harganya Rp10.000, tapi dia tetap akan mempertahankannya agar bisa melihat Baitul Maqdis, supaya bisa tetap berada di dekat Baitul Maqdis. Lalu kata Nabi SAW, dan ketahuilah, seseorang di antara kalian kalau memiliki tanah sebesar itu saja di sana, pada saat itu nilainya di mata Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini nggak ada di tempat lain, termasuk Mekah sendiri nggak disebutin fadilah seperti itu. Hadis yang lain saudaraku, ini hadis yang luar biasa. Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi pun tidak memiliki. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, pada saat Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman, cucu kesekiannya Nabi Ibrahim alaihissalam, merenovasi Masjid Aqsa, direnovasi sama dari diperbaiki. Dan Bapak Ibu sekarang kalau Anda lihat di foto, di share di Google, kita melihat seperti bangunan tua. Tapi subhanallah, begitu kita mendekat, bangunan yang sangat luar biasa. Bukan cuma batu seperti marmer ya, tapi dia batu yang biru, warnanya putih tulang, dan sangat bagus. Luasnya 1,4 hektar. Masjid Aqsa itu sangat besar. Jadi masjid yang Anda sering lihat kubahnya silver atau kubahnya kuning, kubah Sohra itu semua masih dalam lokasi tembok Masjid Aqsa. Kata Nabi SAW, pada saat Sulaiman selesai merenovasi Masjid Aqsa, maka ia meminta 3 hal dan Allah kabulkan ketiga-tiganya. Yang pertama, dia meminta agar semua hukum yang dia putuskan untuk masyarakatnya disetujui oleh Allah. Langsung Allah kasih, gitu kan? Maka Allah terima itu. Setiap walaupun wahyu belum turun, ada orang bertanya, Sulaiman alaihissalam sampaikan sudah sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, Sulaiman alaihissalam minta agar kerajaan yang diberikan kepadanya tidak layak untuk orang sesudahnya, dan Allah kasih. Dia bisa bicara sama jin, bisa mengerti bahasa hewan, istananya dari kaca. Gak bisa orang kuasai lagi seperti Sulaiman alaihissalam, menguasai seluruh wilayah dunia ini, banyak kelebihan. Dan yang ketiga, ini tidak dimiliki, yang jadi saksi bahasan kita, tidak dimiliki oleh 2 masjid yang lain, Haram, Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Kata Nabi SAW, dan Sulaiman berdoa kepada Allah agar jangan siapapun yang datang sholat di sini sunnah atau wajib, niatnya betul-betul hanya untuk sholat, kecuali selesai sholat dibersihkan dari dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Sholat sunnah 2 rakaat tahiyat masjid saja, sunnah wudhu saja, taubat saja, atau mungkin sholat rawatib, belum bicara wajibnya, sudah cukup 2 rakaat itu membersihkan dosa kita seperti baru dilahirkan oleh ibu saudara. Bukankah ini sudah cukup menjadi motivasi untuk datang ke sana sebenarnya? Sudah cukup sebenarnya. Dan ini hanya didapatkan kalau dalam masalah haji. Kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafat, mengucapkan kata-kata syahwat kepada selain orang yang halal bagi dia, tidak fusuk, menyentuh secara fisik, dan juga tidak jidal, berdebat-debat di musim haji, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Haji 6 hari, baru bisa dapatkan itu pun ada syarat 3. Nggak boleh rafat, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal. Tapi ini sholat di sana hanya karena murni mau sholat, subhanallah dapat pahala seperti baru dilahirkan oleh ibu kita, bersih. Bagaimana kalau kita tinggal 4 hari di sana, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, belum sunnah-sunnahnya, belum yang lainnya. Sisi yang lain saudara,
Saudara-saudara kita di sana sangat luar biasa. Saya ambil pelajaran dari patriotnya luar biasa, keberaniannya luar biasa. Anak kecil saja berani melawan orang-orang yang pakai senjata. Dan kita melihat bagaimana keadaan mereka di depan mata. Dan dari hotel-hotel yang punya alhamdulillah muslim, orang turunan Arab di sana, restorannya juga banyak muslim yang paham benar tentang masalah konsep ini adalah saudara-saudara kita dari Turki sekarang. Turki sekarang itu datang ke sana seminggu 3 kali penerbangan, kurang lebih 1.000 orang muslim Turki datang. Ada saudara kita dari Indonesia muslim tanya mereka, kenapa kalian datang ke sini? Apa alasannya begini banyak 1.000 orang? Dia bilang kami tidak mau kehilangan masjid ini. Yang kami bisa lakukan ini, dan memang orang-orang Yahudi sangat takut kalau ada orang Islam yang rame-rame datang ke sana. Mereka nggak bisa bentuk itu, karena secara internasional mereka sudah, kalau sudah resmi jadi negara, mereka harus bisa menerima turis, kecuali alasannya jelas. Ini nggak bisa, gitu kan? Maka orang-orang Islam masuk ke sana. Ternyata udah kita datang, subhanallah. Saya ketemu sama imamnya langsung, Syekh Yusuf. Beliau peluk saya, orang-orang muslim di sana memeluk kami, merasa gembira. Kalian datang, saya sudah cukup buat kami. Kami lihat saudara kami muslim datang sudah luar biasa buat kami. Ini makin membuat motivasi buat kami, dan tidak akan pernah kami keluar dari sini sampai orang-orang yang itu mati semua. Jadi luar biasa mereka. Kita datang motivasi, kita bisa menyumbang langsung ke Masjid Aqsa, gitu kan? Dan mendapatkan fadilah-fadilah tadi yang saya sebutkan. Ditambah lagi teman-teman sekalian, ada hadis riwayat Muslim yang mulia sekali. Kata Nabi SAW, "Ribatu yauman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha." Ribat itu mengikat diri satu hari saja di perbatasan antara Muslim sama kafir dalam masalah penjajahan, peperangan, jihad misalnya. Kita berjaga-jaga, Nabi supaya jangan musuh, berjaga-jaga di satu malam saja. Kata Nabi SAW, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kata para ulama hadis, nanti hari kiamat orang yang berjaga di perbatasan Muslim sama orang kafir di kancah peperangan, sama dengan kasus Palestina sekarang lagi dijajah. Semua orang Palestina satu negara itu semuanya setiap malam dalam keadaan ribat. Kata Nabi SAW, ribat satu hari di jalan Allah sama dengan dunia dan lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Kata para ulama hadis, hari kiamat nanti orang yang nunggu sehari saja di perbatasan itu berjaga-jaga jangan sampai musuh serang atau mereka membela Islam, maka hari kiamat dikasih pahala satu hari saja. Apalagi kalau mereka bertahun-tahun kayak sekarang berjaga-jaga, maka mereka lebih suka daripada dunia dan seluruh isinya kalau dikasih di dunia. Itu luar biasa fadilahnya. Dan saya bilang sama jemaah saya, Bapak Ibu sekalian, ada ibu-ibu subhanallah agama Katolik baru masuk Islam, bekas biarawati ikut sama saya umroh kemarin, kakinya sakit